Sidang kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo terus bergulir. Berbagai fakta persidangan terungkap. Komisaris PT Solitex Media Sinergi, Irwan Hermawan mengaku sempat takut untuk buka-bukaan di kasus korupsi proyek BTS. Salah satu terdakwa kasus BTS ini menyebut dugaan korupsi BTS melibatkan banyak orang kuat dan berpengaruh. Hal itu disampaikan Irwan saat diperiksa sebagai saksi mahkota atau terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lainnya dalam kasus korupsi BTS di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2023. Irwan mengaku rumahnya sering didatangi orang tak dikenal saat pengusutan kasus tersebut. Izin Yang Mulia, saya mau menyampaikan sebelumnya bahwa ada pemberian yang saya sebetulnya selama diperiksa itu saya belum berani untuk berbicara Yang Mulia, karena pada saat itu saya takut Yang Mulia untuk berbicara karena di antara yang menerima itu sepertinya orang-orang kuat dan punya pengaruh, sehingga saya sampai bulan Mei saya belum buka. Bulan Mei kapan? 2023 saya belum berani buka untuk menyampaikan ke penyidik maupun ke siapapun. Namun saya takut karena ada teror yang ada ancaman keluarga saya alami, sering istri saya sendiri di rumah. Sering orang tidak dikenal datang ke rumah beberapa kali. Terus ada juga teror non fisik ke rumah. Irwan mengaku sempat takut membuka aliran dana proyek terkait BTS. Dia mengatakan juga sering dibuntuti orang tak dikenal. Irwan mengatakan berani buka-bukaan di kasus BTS setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Dia mengatakan kuasa hukum meminta jujur usai terancam dakwaan melakukan korupsi 100 miliar rupiah. Sebelumnya, Irwan sempat buka-bukaan di sidang perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate. Dalam persidangan, dia menyebut ada aliran uang 70 miliar rupiah ke Komisi 1 DPR, 27 miliar rupiah ke Dito Aryo Tejo, 15 miliar rupiah ke Edward Huta Hayan, serta menjelaskan tujuan soal aliran 40 miliar rupiah ke BPK terkait proyek BTS. Dito Aryo Tejo telah membantah soal aliran duit 27 miliar rupiah, sedangkan Edward Huta Hayan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Irwan Hermawan didakwa melakukan korupsi dalam proyek pengadaan Best Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Irwan didakwa merugikan negara 8 triliun rupiah. Irwan diadili bersama Kon-Direktur of Integrated Account Department PT Huawei Teach Investment, Mukti Ali, dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak. Mereka didakwa dalam berkas terpisah.